Bapak Ibu, di sini perkenalkan nama saya Monica Cecilia, biasa dipanggil Monica. Di sini saya mahasiswa setakat, yaitu Sekolah Tinggi Agama Katolik Negeri Pontianak, yaitu yang berada di Jalan Parit Haji Muxin 2, yaitu di Jalan Sungai Raya Dalam. Saya di sini memenuhi mata kuliah KTGC Umat, yaitu semester akhir. Mohon bantuan Bapak Ibu untuk berpartisipasi dalam KTGC saya pada hari ini, yaitu dengan tema makna perayaan Ekaristi. Ekaristi berasal dari kata Ekaristen yang berarti ucapan terima kasih kepada Allah. Ekaristi dapat dipahami sebagai kurban pujian dan syukur kepada Allah atas kebaikannya di dalam segala sesuatu. Kurban pujian ini dinaikkan oleh gereja kepada Bapa melalui Kristus. Oleh Kristus bersama Dia dan untuk diterima di dalam Ekaristi. Baik, sebelum kita memulai katekisme kita pada pagi hari ini, izinkan saya untuk memimpin doa pembukaan. Kita siapkan hati dan pikiran kita hening sejenak. Kita angkat tanda kemenangan Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Allah Tritunggal Maha Kudus, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Kami pada pagi hari ini ingin melaksanakan KTGC. Kiranya Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada kami semua untuk melaksanakan KTGC pada pagi hari ini. Semoga Tuhan menyertai kami, semoga dapat bermanfaat bagi semua umat yang hadir pada hari ini dan dapat menguatkan iman kami kepadamu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Sebelum kita memulai katekesi pada hari ini, supaya tidak bosan dengan materi yang saya sampaikan, kita pemanasan terlebih dahulu. Semua umat dipersilakan untuk berdiri. Mungkin sudah ada yang tahu lagunya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Kuntum bunga di pagi hari, mekar indah kamu di padang yang hijau. Demikian Tuhan mendandani rumput, gugur bunga hilang panas terik. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti
Apa sih itu Ekaristi, Bapak Ibu? Ada yang sudah tahu Ekaristi? Semuanya dipersilakan untuk duduk. Apa sudah tahu apa itu Ekaristi? Belum? Baik, di sini Ekaristi adalah perayaan suci yang memuliakan Allah melalui pengorbanan Yesus Kristus yang hadir dalam bentuk roti dan anggur. Roti dan anggur itu melalui doa konsekrasi, yaitu berubah menjadi tubuh dan darah Kristus. Ekaristi adalah sumber dan puncak hidup iman umat Katolik. Mengapa Ekaristi itu penting dalam kehidupan Kristen? Dalam Ekaristi, kita tidak hanya mengenal pengorbanan Kristus, tetapi juga menerima Kristus yang hidup. Ini adalah momen pertama pribadi dengannya. Mengapa kita harus menyiapkan hati dan pikiran kita sebelum kita menerima tubuh dan darah Kristus? Karena tubuh dan darah Kristus itu akan menyatu dengan diri kita sendiri, yaitu lewat roti dan anggur. Jadi, sebelum kita menerimanya, kita harus menyiapkan hati kita. Kita serahkan semua hidup kita kepada Tuhan, agar kita bisa menerima tubuh dan darah Kristus itu dengan hati yang penuh dengan kemurahan. Pertanyaan, apa makna perayaan Ekaristi? Tadi kita sudah mendengar penjelasan bahwa perayaan Ekaristi adalah puncak dari Ekaristi itu. Kita mengadakan mempersembahkan tubuh dan darah Kristus yang kita terima dalam perayaan Ekaristi yang menghadirkan Yesus sendiri. Maka kita dipersatukan bersama umat untuk menerima tubuh dan darah Kristus dalam perayaan Ekaristi atau komuni. Nah, mungkin seperti itu penjelasannya mengenai makna perayaan Ekaristi. Maka kita harus memiliki semangat, sikap, hormat dalam menerima komuni. Tadi juga sudah dijelaskan ketika imam mengangkat hosti atau tubuh Yesus sendiri, sikap kita tidak menunduk, tidak berdiam, tetapi kita melihat, memandang itu yang benar. Nah, jadi seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk kasih-kasihnya kepada Rizky. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin bersharing lagi mengenai hidup Kristiani setelah menerima Ekaristi. Baik, terima kasih. Yang pertama sebelum masuk ke Ekaristi, yang pertama ya, saya sebagai tokoh yang dikuatkan di desa ini sebagai kepala desa bangga dengan kamu yang sudah masuk di tahap akhirnya. Tidak terasa kan? Jadi sudah ada beberapa yang menyusul Om Aan. Dulu hanya Om Aan yang menjadi pionirnya, sekarang ada anak keponakan, adik-adik yang menyusul untuk mendalami sekolah keguruan ini, calon guru kan di sekolah calon guru agama Katolik. Bangga, saya luar biasa. Nah,
dirubah maknanya dari hanya tepung gandum biasa dirubah menjadi roti, lalu dikonsentrasi berubah menjadi sebuah kekuatan iman. Nah, secara pribadi kan saya mulai menerima sejak lebih dari 40 tahun yang lalu ketika masih SMP. Apa yang saya rasakan? Ya, luar biasa. Yang pertama sih karena kekuatan iman, karena kita beriman percaya bahwa itu adalah tubuh Kristus, maka itu menjadi kekuatan bagi diri kita. Kalau tidak beriman, tidak akan menjadi apa-apa. Itu dianggap roti biasa, jatuh ke tanah biasa. Tapi dari pengalaman-pengalaman liturgis, dari pengalaman sejarah gereja, kita melihat bahwa hosti itu bukan sekedar hosti, tapi menjadi sumber kekuatan karena iman. Kita mengimani, percaya itu adalah tubuh Kristus. Kalau tidak percaya, itu tidak berarti apa-apa. Nah, bagi saya pribadi, ada di waktu-waktu saya ketika saya tidak punya waktu untuk di gereja, tidak sempat ke gereja, atau bahkan lupa sama sekali karena kesibukan duniawi, ada terjadi kehampaan, kekosongan. Dan tentulah Tuhan Yesus, Roh Kudus mengingatkan saya supaya kembali ke gereja. Di awal-awal saya selesai kuliah dulu, saya tidak dapat pekerjaan. Pernah sekali itu saya lanjut. Ini kesaksian menarik. Tuhan tidak menolong saya. Tapi besoknya saya sadar, saya kembali ke gereja. Saya menyambut tubuh Kristus. Di setiap bulan itu minimal 1 kali saya harus sambut komuni supaya saya punya kekuatan baru. Jadi Ekaristi itu adalah sumber kekuatan bagi diri saya pribadi. Ini pengalaman batin. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak yang telah bersharing tentang pengalaman pribadinya. Baik, terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah berpartisipasi dalam KTGP saya pada hari ini. Semoga materi yang saya sampaikan pada hari ini dapat bermanfaat dan dapat menguatkan iman kita kepada Kristus. Sebelum kita menutup dengan doa penutup, dipersilakan kepada umat untuk berdiri lagi. Di sini ada lagu penutup. Umat Kudus silakan duduk. Kepada Bapak Ibu untuk partisipasinya kepada saya dalam tugas akhir semester saya pada hari ini sudah berjalan lancar. Semoga Bapak Ibu semua Tuhan Yesus memberkati. Di sini saya tidak
Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Mari kita tutup kegiatan katekese kita pada pagi hari ini dengan doa penutup. Mari kita ambil sikap berdoa. Kita menandai diri kita dengan tanda kemarahan Tuhan kita Yesus Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang Allah Tritunggal Maha Kudus. Selamat siang Bunda Maria dan Santo Yosef. Kami bersyukur dan berterima kasih kepada-Mu Bapa, di mana sepanjang malam tadi Engkau boleh menyertai peristirahatan kami, dan pada hari ini Engkau kembali memberikan kami kesempatan untuk bisa menikmati napas hidup yang baru ini. Ya Bapa, pada saat ini kami sudah menyelesaikan kegiatan katekese kami, dan sebentar lagi kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya ya Bapa, Engkau selalu menyertai dan memberkati perjalanan pulang kami, sehingga kami tiba di rumah dengan keadaan sehat dan selamat, dan kembali berkumpul bersama keluarga kami. Dan saat ini kami juga akan melanjutkan kegiatan dan aktivitas kami masing-masing. Kiranya